Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ere dan kali ini kita akan kembali menarik video dari tambah lagi yang judul Roh Kudus dalam Yahudi, Kristen dan Islam. Dan kita langsung aja tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang Roh Kudus menurut ajaran Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus disebut dengan Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Yunani disebut dengan Pneumatos Hagio. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Ruhal Kudus. Ruah di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti nafas, atau hembusan, atau angin, atau sebuah tenaga, atau kekuatan yang bergerak dan tidak terlihat, termasuk hantu dan semangat. Pneumatos di dalam bahasa Yunani juga mempunyai arti hembusan angin, atau nafas, atau semangat. Ruh di dalam bahasa Arab lebih berarti semangat, atau nyawa, atau jiwa, atau hantu. Kata kodes di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti khusus, suci, murni, atau keramat. Begitu juga dengan arti hagio di dalam bahasa Yunani dan al-Qudus di dalam bahasa Arab. Jadi Roh Kudus, Ruach HaKodes, Pneumatos Hagio, dan Ruh Al-Kudus mempunyai arti yang sama secara literal. Namun ada perbedaan dalam memaknai Roh Kudus di dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kitab suci yang dipegang oleh umat Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang ada di kitab suci Kristen adalah kitab suci Yahudi yang disebut Tanakh. Jadi, pengertian tentang Roh Kudus bagi Yahudi dan Kristen tidak banyak berbeda. Pengenalan tentang Roh Kudus. Bentar ya, kita harus tahu dulu guys ya. Jadi jangan sebelum salah semuanya, kita harus paham dari awal ya. Saya udah kasihkan rumusan ya guys ya. Nih, kita harus tahu Allah dulu ya. Kalau Anda nggak tahu Allah ya, definisi Allah siapa, Anda akan tersesat. Anda akan menyamakan Allah nanti dengan roh, dengan apapun itu kan. Nah, ini ada keterangannya guys ya. Ada baca di Yesaya pasal 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Ya. Jadi dia tuh nggak sama, sebanding dan sama yang apapun itu. Mau dengan roh, mau dengan apa lagi Roh Kudus, mau dengan Yesus, manusia, dan manusia enggak guys. Karena dia berkata dia nanyakan kan, pada siapa kamu hendak menyamakan aku ya? Berarti sama tuh kan, membandingkan compare berarti kan, apa namanya? Membandingkan antara satu dengan yang lain gitu kan. Kalau menyamakan jelas duanya sama gitu. Nah, dan mengumpamakan aku, misalnya mengumpamakan dia tuh kayak Roh Kudus atau kayak Yesus gitu kan, jika sama, berarti dia nggak sama sebanding seumpama apapun itu guys. Jadi apapun itu ya, Anda nggak bisa mengatakan itu Allah. Jadi Allah itu ada sesuatu yang sendiri, yang berbeda guys daripada yang lain-lain semuanya gitu kan. Nah, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan cacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya. Nah, ada orang-orang yang membuat Allah atau tuan-tuan dari bahan itu kan, ya, lalu menyembahnya juga sujud kepadanya. Jadi siapa yang buat patung coba? Yang buat patung Tuhan. Ingat ya, patung Tuhan. Nah, ada patung Tuhan Yesus, patung Tuhan yang lainnya gitu kan, patung dewa gitu, yang apa? Yang Tuhan ibaratnya kan, bahkan menyembah dan sujud kepadanya gitu. Nah, bahkan mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat balik dari tempatnya. Sekalipun orang berseru padanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Lihat begitu banyak patung Yesus di dunia ini ya, yang dibuat, diarak ya, diangkat di bahu dan dipikul guys. Bahkan ada tuh saya lihat di apa namanya di waktu kayak apa ya, jalan menuju apa itu kan, apa penyeliban itu kan bawa patung guys, diarak dipikul gitu kan. Nah, itu masalah patungnya patung Tuhan itu masalah guys. Ini sih kan siapa Allah mengatakan seperti itu gitu. Nah, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala guys ya. Berarti sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi tidak ada yang lain guys. Tidak ada Allah Yesus, tidak ada Allah Roh Kudus. Jadi Allah tuh tidak ada yang lain gitu. Jadi sejak purbakala gitu. Ya. Jadi nggak ada Allah tuh menjelma, Allah lain yang menjelma lalu
mau jadi manusia terus nggak ada guys. Karena katanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku guys. Jadi tidak ada yang seperti dia gitu. Apakah dia roh? Tidak. Roh tidak seperti Allah. Yesus tidak seperti Allah gitu. Dan sekali lagi Allah ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Tidak ada yang seperti dia soalnya kan. Nah, juga dikata di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, juga bukan sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, Yesus adalah manusia sebagai sama manusia. Berarti Allah ingin mengatakan bahwa Allah adalah bukan Yesus, juga bukan Yesus gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ini sama dengan analogi lain ya. Saya katakan misalnya ya, Clark Kent adalah Superman. Ya dong, Clark Kent kan berubah jadi Superman. Maka kalimatnya yang benar adalah Clark Kent adalah Superman. Juga dengan Bruce Wayne adalah Batman. Karena Bruce Wayne jadi Batman. Tapi sebaliknya habis ditukar guys. Clark Kent bukanlah Batman. Kalau Anda bilang Clark Kent adalah Batman, ada salah. Karena Clark Kent adalah Superman. Juga dengan sebaliknya. Bruce Wayne bukanlah Superman. Nah, itu benar kalimatnya. Tapi kalau Anda katakan Bruce Wayne Bruce Wayne adalah yang benar kalimatnya adalah Bruce Wayne adalah Batman. Kalau Anda katakan Bruce Wayne adalah Superman, berarti kalimatnya salah, guys. Nah, itu dia. Sama misalnya kalau kepompong ulat adalah kepompong. Bukan ulat adalah bukan ulat adalah kucing. Karena ulat itu berubah jadi kepompong, bukan kucing. Jadi kalau Anda katakan ulat adalah kucing, ada salah. Tapi kalau ulat adalah kepompong, benar. Nah, sesuatu yang berubah dipakai kalimat adalah gitu. Lalu kepompong adalah kupu-kupu. Ya, karena kepompong berubah jadi kupu. Tapi kalau kepompong adalah kucing, salah. Jadi kepompong bukanlah kucing, tapi kepompong adalah kupu-kupu. Sama ketika dikatakan Allah bukan manusia, berarti Allah bukanlah Yesus, juga bukan manusia, berarti dia juga bukan Yesus. Karena Yesus adalah manusia, Yesus adalah manusia gitu kan. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau bicara dan tidak menepatinya gitu kan. Nah, kita harus tahu juga ya Yesus itu tidak dia tidak perjanjian baru itu tidak berlaku guys ya. Karena ingat mereka mengatakan ya tidak sesuai dengan yang tulis, mereka mengatakan bahwa perjanjian baru ya adalah menggenapi perjanjian lama, ya kan? Padahal itu isinya mengganti semua isi perjanjian lama. Perjanjian lama itu menerapkan hukum kisos, yaitu jangan merasa kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, diganti. Lalu hukum sunat yang kekal, perjanjian antara Abraham dan keturunannya setelah orang-orang di rumahnya, yang kekal gitu kan, diganti jadi sunat hati. Babi yang haram dihalalkan, ya kan? Nah, semuanya diganti guys, perjanjian baru gitu. Ya kan? Yang haram itu sekarang adalah yang keluar dari mulut, bukan yang masuk lagi. Berarti babi halal, kemudian mabuk halal itu kan. Jadi sudah berubah. Nah, Yesus mengatakan ya di Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi tidak boleh menyangka guys, menyangka aja nggak boleh. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya guys, 2 kali sebutkan sama dia. Ya, janganlah menyangka dan dia tegaskan lagi, aku datang bukan untuk menyediakannya. Nah, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi artinya adalah orang Kristen banyak yang tahu ini ya. Saya sering sampaikan ini. Menggenapi artinya menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau menambah sehingga lengkap berarti bukan mengganti atau merubah. Ingat, saya pernah kasih analogi banyak ya. Misal satu anak saya bilang, Pak minta jajan dong, saya kasih uang 8.000. Kata saya kan, Pak genapin lah Pak jadi 10.000. Apa yang saya lakukan ketika anak saya minta digenapi jadi 10.000 dari uang 8.000, saya lakukan adalah menambah 2.000. Jadi saya menambah 2.000 sehingga genap jadi 10.000. Jadilah itu tergenapi, uang 8.000 jadi 10.000 dengan ditambah 2.000 guys. Itu menggenapi. Tapi kalau saya ambil 8.000-nya, saya kasih 2.000, berarti bukan menggenapi, tapi saya mengurangi jajan anak saya, ngerti nggak? Apalagi harus ambil uang semua uangnya, nggak saya kasih apa-apa, berarti saya menghilangkan uang jajan anak saya. Kalau saya ambil 8.000-nya, saya ganti dengan uang 8.000 lagi, ya kan? Atau uang berapa gitu? Itu berarti sama saya dengan mengganti jajan anak saya gitu. Diganti misalnya dengan bukan uang tapi jajan makanan gitu kan. Nah, ini sekali lagi guys, itu datang bukan untuk menyediakannya, tapi untuk menggenapinya, itu menambah sehingga lengkap. Maka saya buat video ini ya, yang mana Yesus itu menambah hukum Taurat, yang mana misalnya kayak hukum cerai ya. Kalau cerai boleh, tapi harus kasih surat cerai kepada istri sehingga dia bisa nikah lagi tanpa ada fitnah dari suami pertama, karena sudah ada bukti suaminya dia dokumen itu udah ada surat cerainya gitu.
sehingga tidak ada masalah di kemudian hari gitu. Lah, Yesus tambahkan dengan nggak boleh menceraikan istri kecuali kalau dia berzina. Jadi boleh menceraikan istri ya kalau dia berzina. Kalau tidak berzina nggak boleh, guys. Nah, kalau wanita yang bercerai itu menikah lagi ya kalau diceraikan dengan cara tidak berzina, ya dia tidak berzina nih, tapi kita ceraikan. Nah, kalau dia nikah lagi, itu dia disebut berzina. Kenapa? Karena cerainya nggak sah, guys. Nggak boleh nih cerai yang tanpa dia berzina. Sehingga kalau dipaksakan kita ceraikan istri kita yang nggak berzina, misalnya kita nggak suka lagi sama dia atau apapun itu, dan kita kurang sabar sama dia, ya, masalah apa itu yang penting selain berzina, kita ceraikan, dia itu statusnya caranya tuh nggak diridhoi, guys. Makanya kalau dia nikah lagi, kasihan wanitanya. Kenapa? Karena dia itu berzina, guys. Dia tong berzina gitu. Yesus tambah hukum itu. Jadi tetap boleh bercerai, tapi Yesus tambah hukumnya dengan kalau dia berzina, guys. Itu dia. Nah, jadi sekali lagi Yesus menambah, bukan menghilangkan atau merubah hukum, guys. Nah, ya. Karena aku berkata kepadamu, ya ayat berikutnya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, alias kiamat, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, ya. Satu titik pun, guys, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, ya, sebelum semuanya terjadi. Apa itu yang sebelum semuanya terjadi? Yaitu lenyapnya langit dan bumi. Nah, orang Kristen biasanya menyimpang lain. Mereka katakan sebelum Yesus disalib. Ini tidak ada konteks Yesus disalib. Ayatnya bicara mengenai ya sebelum selama lu lihat langit dan bumi, guys, nggak ada sini ngomong tentang Yesus disalib. Jadi fokus saja pada ini, gitu kan? Konteksnya apa gitu. Jadi sebelum semua terjadi adalah sebelum lenyapnya langit dan bumi, guys. Nah, berarti sebelum kiamat semuanya tetap berlaku gitu. Karena siapa saja yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya siapa saja yang meniadakan, ya guys, ya. Berarti sini kali terbukti ini nggak dia tidak ditiadakan tapi masih berlaku. Ya, kalaupun yang paling kecil hukum sunat, hababi haram, siapa yang meniadakannya gitu kan, menjadikan lalu diganti dengan hati ya, atau babi halal. Nah, dan mengajarkannya pula kepada demikian pada orang lain. Udahlah dia meniadakannya, diajarkan pula kepada orang lain. Nah, itu kan dengan orang Kristen kan, mengajarkan itu kan. Kalau babi itu halal, apalagi sunat itu sunat hati. Udahlah ditiadakan, diajarkan pula kan. Nah, apa kata Yesus? Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Anda bayangkan itu, ya. Tempat paling rendah. Nah, sebaliknya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, jadi melakukan juga, apalagi mengajarkan kan, segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi sini Yesus sudah mengajarkan untuk melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Jadi Anda akan berada di tempat yang tinggi di kerajaan surga. Tapi kalau Anda tidak melakukan, bahkan mengajarkan untuk meniadakan hukum Taurat itu, ya sunat dan lain sebagainya itu, Anda akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga, guys. Luar biasa. Jadi Anda tahu kan, untuk mencapai tempat yang tinggi itu harus bagaimana? Lakukan dan ajarkan perintah hukum Taurat, guys, pada orang lain itu. Berarti perjanjian baru itu tidak berlaku, alias itu memang bertentangan sama kata Yesus ini gitu kan. Nah, kalau kita percaya sama kata Yesus, kita nggak percaya dengan kata-kata selainnya gitu. Karena perjanjian baru banyak kata-kata nabi-nabi palsu ya, kayak Paulus dan lain sebagainya gitu. Karena Yesus pernah berkata, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, tapi mereka sebenarnya adalah serigala buas. Nah, jadi mereka ini pura-pura jadi pengikut Yesus, tapi mereka sebenarnya adalah serigala buas, guys. Nyamar aja mereka jadi domba ikut Yesus. Nah, nanti mereka tuh akan mencabik-cabiknya. Karena Yesus adalah gembala, dia akan menjaga domba-dombanya ini itu dari tekaman serigala itu, yaitu yang pura-pura jadi domba itu, guys. Tapi dia adalah serigala buas yang siap mencabik-cabik pengikut Yesus. Nah, itu makanya Arius dan kawan-kawan dicabik-cabik kan, dalam artian dihabisi oleh kaum Trinitarian. Nah, Trinitarian itulah yang serigala, guys, yang ngaku-ngaku sebagai murid Yesus awal gitu kan. Nah, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, berarti hidup mereka sudah benar, guys, ya. Berarti hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah benar, tapi harus lebih benar lagi gitu. Nah, jika hidup keagamamu tidak lebih benar, artian mereka itu sudah benar, berarti harus lebih benar lagi kan? Harus lebih benar ya daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Nah,
Berarti kamu harus minimal sama kayak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hidup kamu, ya. Kalau kamu mau lebih baik lagi ya, harus lebih baik daripada mereka gitu. Mereka sudah benar, kamu harus lebih benar pada mereka. Dengan menambahkan yang tadi. Misalnya kalau kalau cerai itu bukan hanya ngasih surat cerai, tapi juga cerai itu harus karena istrimu berzina gitu kan. Nah, itu guys. Nah, kan kita kan setelah Anda tahu ini semua ya, berarti perjanjian baru nggak berlaku ya. Semua perjanjian lama yang berlaku dan Yesus tambahkan dengan apa? Anda bisa baca ini di bawahnya guys, itu Yesus ajarkan ada tuh. Tambahan Yesus dari Yesus apa gitu kan? Yang lama berlaku tambah Yesus dengan ajaran dia gitu. Nah, jadi sekali dia tidak menghilangkan hukum Taurat ya, masih berlaku gitu. Cuma ditambah sehingga lengkap, bukan diganti apa dihilangkan guys. Nah, kan kita perlu tahu belajar ya tentang pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar. Anda ingat ya, kalau ada namanya kata benda, ada namanya kata sifat. Ada kata ganti hak milik. Nah, ini perbedaan bahasa ya guys ya. Nah, kalau ada dikatakan roh, ya itu berarti ada sesuatu yang goib. Seperti tadi yang Tabrani sampaikan kan pengertian adalah roh atau nyawa atau apa ya kayak angin atau apa itu kan hantu segala macam. Jadi itu adalah sesuatu ya objek ya kan objek itu adalah objek roh itu yang goib dan banyak lagi definisinya gitu kan. Nah, jadi Allah itu juga objek guys. Allah adalah Tuhan, oknum, objek Allah itu kan. Maka kita ngomong Yesus. Nah, roh objek, Allah objek, Yesus objek ya. Berarti ada 3 objek. Nah, kalau kita katakan Allah atau roh Allah, Yesus, itu 3 objek guys. Nah, kalau ada kata-kata kudus itu berarti kata sifat. Ya, kudus itu sama kayak kudus, suci. Kudus artinya suci kan? Berarti kudus itu suci sama kayak wangi, pemaaf, pemurah. Nah, itu sifat. Nah, jadi kalau kata benda, roh kata benda, digabung kata benda Allah, berarti roh ini adalah milik Allah gitu. Roh manusia, berarti roh milik manusia. Bukan buat manusia itu roh. Roh malaikat ya atau roh apalah, roh apalah guys misalnya. Atau misalnya kayak mobil manusia, berarti mobil milik manusia. Ini kata benda digabung kata benda, berarti adalah mengenai hak milik gitu guys. Nah, kayak roh kayak mayat manusia, berarti mayat yang punya manusia gitu kan. Nah, bukan berarti manusia itu mayat guys itu. Atau misalnya kayak macam-macam lah itu. Itu kalau bahasa Indonesia sederhana ya, hak milik. Kata benda, campur kata benda. Nah, kalau kata benda atau objek digabung dengan kata sifat, roh Allah itu berarti roh yang suci ya. Berarti bukan roh Allah roh kudus itulah roh yang suci. Berarti roh itu benda, suci sifatnya. Ini harus ada pahami guys, nanti ada bisa ngaco. Nah, contohnya, ini contoh roh Allah ya. Nih, ada paham ya. Di Ayub 27 pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang membedikan hatiku. Selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ingat, roh Allah berarti roh milik Allah, yang Allah kasih kepada Ayub sehingga dia hidup. Roh Allah itu sama kayak nyawa guys, nyawa yang Allah berikan. Nanti ya. Berarti roh Allah adalah roh dalam tubuh kita semua ini adalah roh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan roh itu dan memberikan kepada kita sehingga kita hidup. Ketika Allah ambil roh Allah itu, roh miliknya, kita akan mati guys. Jadi sekali lagi roh Allah bukan Allah, tapi ciptaan Allah yaitu berupa roh yang Allah kasih kepada makhluk hidup agar bisa hidup. Paham ya? Ini bahasa Indonesia sederhana guys. Nah, sekarang kita akan cek videonya. Sudah dimulai sejak awal penciptaan, tertulis pada awal kitab suci, tepatnya di dalam Kejadian 1 ayat. Nah, kalau kita pahami nih, kalau Anda ngerti bahasa Indonesia ya, ketika dikatakan di Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Kegelapan ada di atas permukaan samudara ya. Nah, roh Elohim atau roh Allah ya, layang-layang di atas permukaan air. Artian roh ciptaan Allah itu sudah standby di atas permukaan air. Nah, roh ini nanti adalah yang ciptaan Allah ini ya, milik Allah ini yang akan digunakan untuk memenuhi makhluk hidup. Yang mana kayak manusia itu kan diciptakan masih belum ada nyawanya, belum diciptakan roh gitu kan. Nah, jadi udah standby roh Allah di atas
lain-lain dari permukaan air, guys. Sehingga nanti akan diciptakan manusia, makhluk hidup lainnya, mereka semua akan ditiupkan roh ke dalamnya sehingga mereka hidup gitu. Nah, berarti Allah menciptakan dulu roh, ya. Allah menciptakan dulu roh ya sebelum menciptakan semuanya. Berarti yang pertama Allah ciptakan adalah roh, guys. Nah, Ayat 2. Di situ dikatakan bahwa roh Allah atau ruah Elohim berada di atas permukaan air. Di dalam tanah atau perjanjian lama, Roh Kudus mengindikasikan keberadaan Tuhan. Roh Kudus bisa turun ke atas orang-orang tertentu memberikan hikmat. Saya lupa sampai itu lagi ya. Roh juga kadang-kadang diartikan sebagai malaikat di perjanjian lama gitu kan. Juga kadang-kadang dijadikan sebagai nabi gitu. Jadi nabi dianalogikan sebagai roh. Maka gini kan, ada ayatnya bunyinya kan. Sesungguhnya nabi-nabi telah datang dan pergi ke seluruh dunia, ya. Tapi ujilah apakah nabi-nabi itu berasal dari Allah apa bukan. Nah, roh yang berasal dari Allah alias nabi yang berasal dari Allah, jadi di situ nabi disamakan dengan roh, ya. Dia yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu roh atau nabi yang berasal dari Allah. Nah, tapi apabila roh tidak berasal dari Allah, ya berarti kan sebaliknya. Dia tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, jelas berarti nabi yang asli itu akan mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan, guys. Nah, kalau ada roh yang datang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, dalam artian mengakui datang sebagai Tuhan, maka dia bukan dari Allah. Itu berarti roh nabi palsu, guys. Nah, makanya Yesus katakan seperti itu, ya. Waspada terhadap nabi palsu, mereka datang kepadamu seperti serigala, sebagai domba, mereka serigala buas. Mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dalam artian mereka mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Itulah mereka, guys, yang orang-orang Trinitarian. Pengetahuan yang di luar nalar atau bahkan mengambil alih orang itu secara penuh. Peristiwa Roh Kudus turun ke atas seseorang disebut pencurahan. Nah, Roh Kudus itu adalah semacam kayak pencurahan, tapi itu bukan Allah ya, ingat ya. Itu adalah roh yang suci, semacam nyawa atau semacam hidayah atau apapun itu, guys. Jadi sesuatu yang suci ya, tapi bukan Allah ya. Nanti kita akan lihat buktinya. Nanti ada 3 oknum di situ, guys. Yang mana Allah kita akan bisa lihat mana yang Roh Kudus. Jadi beda-beda, guys. Oknum beda-beda gitu, ya kan? Orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus biasanya disebut nabi. Nah, kadang-kadang ya nabi itu dijuluki roh kudus, guys. Jangan lupa, nabi juga kadang-kadang dijuluki roh kudus gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya tadi kata dia ya. Bukan hanya dia bilang Orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus biasanya disebut nabi. Nah, bukan hanya orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus, tapi kadang-kadang nabi itu dijuluki Roh Kudus, guys. Mereka bernubuat Karena roh mereka tuh suci gitu. Mereka tuh karena sucinya mereka tuh hampir mustahil mengerjakan dosa, guys, gitu loh. Atau meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak orang yang dicurahkan Roh Kudus di dalam Alkitab. Bahkan dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28, sesudah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan. Nah, itu akan terjadi, maka aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kan jelas ini milik. Rohnya Allah, bukan Allah ya, rohnya Allah. Roh yang Allah ciptakan. Jadi curahkan ke atas semua manusia. Anda ingat berapa manusia di muka bumi? Di roh itu ada banyak berarti. Sama kayak manusia, dititipkan roh ke dalamnya. Ada berapa manusia, segitu jumlah rohnya. Jelas ini banyak, guys, ya. Karena kata semua manusia gitu. Nah, jadi kita ketahui kalau roh itu adalah roh ciptaan Allah, guys. Ya ini bisa berarti wahyu atau bisa berarti hidayah gitu kan. Ibaratnya adalah ya wahyu lah lebih tepatnya, guys. Kayak petunjuk gitu, guys. Itu loh poinnya. Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi-mimpi, dan orang-orang mudamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Selain bisa turun ke atas seseorang, Roh Kudus juga bisa pergi meninggalkan seseorang. Itu sebabnya Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah engkau membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil Roh Kudus. Nah, maksudnya adalah ya, Daud ini ya dikasih petunjuk sama Allah, ya. Makanya ya Daud meminta jangan dibuang dari hadirat Allah, dalam artian
Jangan ibaratnya dicampakkan dari kehadirannya. Maksudnya tuh dia tuh tetap Allah tuh minta supaya dia tuh tetap diperhatikan gitu. Dan jangan mengambil Roh Kudusmu dariku dan mengambil hidayahmu dariku dan ambil petunjukmu dariku gitu loh guys. Nah, itu maksudnya guys. Dariku. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Roh Kudus disebut juga dengan Roh Yahweh. Dan di dalam Yesaya 63 ayat 10-11, "Buang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil Roh Kudusmu dariku." Di dalam 1 Samuel 16. Nah ini ya. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Di hari itu sampai seterusnya, Roh Yahweh atau Roh Allah ya berkuasa atas Daud. Berarti ya kehendak Allah atau petunjuk Allah berkuasa atas Daud. Berarti Daud tuh patuh pada petunjuknya guys, gitu. Jadi Daud itu dikendalikan oleh petunjuk Allah gitu. Dia mendapat petunjuk sehingga dia tuh Allah tuh berkuasa karena petunjuknya tuh sudah menguasai Daud gitu. Sehingga Daud tuh bertindak tuh atas petunjuk Allah guys, itu maksudnya. Jadi sekali lagi Allah bukan roh ya, tapi roh milik Allah. Sekali lagi ini kata benda digabung dengan kata benda gitu. Berarti jadi adalah kata ganti milik ini ya guys, benda itu. Ayat 13, Roh Kudus disebut juga dengan Roh Yahweh. Dan di dalam Yesaya 63 ayat 10-11 tercatat bahwa Roh Kudus bisa berduka. Nah, namun mereka telah memberontak dan menduakakan Roh Kudusnya, sehingga dia berbalik dan menjadi musuh mereka. Dia berjuang melawan mereka, dan mereka mengingat masa yang lampau, masa Musa dan umatnya dengan berkata, di manakah dia yang telah membawa mereka keluar dari laut seperti gembala bagi kawanan dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya tengah-tengah mereka? Nah, artinya Roh Kudus ini petunjuk guys, petunjuk gitu kan. Jadi hidayah gitu. Jadi berarti mereka nih ya petunjuk cabut dari mereka guys, begitu. Karena mereka sudah ini mereka ini kan mendapat petunjuk dari Allah ya, pertolongan ya. Makanya mereka bisa keluar dari Mesir ya. Jadi Allah itu adalah gembala bagi pemilik bagi domba-dombanya gitu. Jadi Musa ini adalah gembala bagi kawan dombanya. Jadi intinya adalah guys, ini Roh Kudus ini berarti bukan Roh Allah dalam artian tapi ini adalah Roh yang suci gitu. Ya, ini bukan oknum tapi semacam ya bisa malaikat, bisa malaikat atau apapun itulah. Penting roh, ingat roh itu adalah kata benda, kata benda, kudus suci. Berarti sifatnya suci. Berarti roh ini ya bisa apalah itu. Petunjuk yang suci, bisa nabi yang suci, bisa malaikat yang suci, guys. Ingat itu. Tapi bukan seperti ini, bukan Allah ya. Perjanjian Baru mencatat tentang Roh Kudus lebih banyak daripada Perjanjian Lama. Nah, ingat kita tidak memakai Perjanjian Baru karena seperti yang saya bilang tadi, ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menjadikan hukum Taurat dari para nabi. Nah, jadi kita nggak pakai Perjanjian Baru, guys. Itu poinnya di situ. Atau tanah. Dan pada dasarnya, tidak ada perbedaan tentang apa dan bagaimana Roh Kudus itu. Orang-orang Kristen percaya bahwa ramalan di dalam Yoel 2 ayat 28 sudah terjadi ketika hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua... Nah, coba baca ya, nih. Kisah Para Rasul ini kan masuk Perjanjian Baru. Anda akan menemukan di sini ada yang aneh, guys. Ya, ada yang aneh. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama satu tempat. Tiba-tiba dengar suatu bunyi dari langit, seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk, gitu. Maka tampaklah pada mereka lidah seperti api yang bertebaran dan hingga di atas mereka masing-masing. Ya kan? Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini pun kalau mau diartikan dipaksakan ya, mereka dipenuhi oleh petunjuk yang suci gitu guys. Nah, makanya mereka tuh mulai bisa berbicara dalam bahasa yang berbeda karena udah dapat petunjuk gitu kan. Nah, jadi menurut apa yang diberikan roh itu pada mereka untuk mengucapkannya. Jadi petunjuk malaikat ataupun itu yang memberitahu mereka gitu, ya kan. Jadi sekali lagi ini bukan Allah itu sendiri guys ya, tapi objek yang kudus gitu, roh yang kudus gitu. Dan seterusnya guys. Tapi ini sekali bukan ngomong tentang Allah ya, tapi sesuatu objek
yang mana itu adalah Allah yang ciptakan. Jadi roh yang Allah ciptakan, guys. Jadi semacam mungkin malaikat, mungkin apa wahyu gitu kan, wahyu yang suci, tujuh yang suci gitu. Tapi sama sekali itu bukan Allah, guys. Semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka. Ingat, ini bentuknya adalah seperti lidah-lidah seperti api yang bertebaran ya, dan hinggap di atas mereka masing-masing. Jadi bentuknya beda-beda. Nanti ada lagi berbentuk berbentuk burung merpati. Nah, sama juga waktu Allah menunjukkan kekuasaannya ya, dia tuh pernah menampakkan kuasanya kepada Musa itu berupa semak yang duri yang terbakar api, dan juga seperti dia menampakkan seperti tiang awan gitu kan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah tanda kalau orang itu didatangi. Ini sebenarnya guys, ini bukan Allah tapi malaikatnya atau kuasanya gitu guys, tapi bukan Allah itu sendiri gitu. Ini semacam pertanda gitu. Masing-masing, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Ketika itu, banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung, karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semua adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing, yaitu orang-orang Parsia, Media, dan Elam, dan yang tinggal di Mesopotamia, dan Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan wilayah-wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim." Jadi, kisah para rasul mencatat bahwa Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Dan kita bisa melihat Lukas 3 ayat 22 mencatat bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati. Nah, ingat ya, di sini ada 3 oknum ya. Pertama, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud burung merpati. Itu berarti oknum pertama, yaitu roh yang suci. Nah, ini bisa malaikat, bisa petunjuk. Ya kan? Ini malaikat, guys. Kenapa? Karena beda sama ini ya. Yang satu lagi nih, dan terdengar suara dari langit. Ya, berarti merpati Roh Kudus ini turun, kan merpatinya turun nih ke atasnya, ke atas Yesus atau Yohanes kan? Saya lupa nih, kayaknya pada Yesus deh. Jadi udah turun ya ke atas Yesus dalam wujud burung merpati dan terdengar suara dari langit. Berarti ada dua tuh guys. Yang satu di langit ya, yaitu Bapa di surga yang mengatakan engkaulah putraku yang terkasih gitu, yang kukasihi gitu kan. Nah, berarti Allah ada di langit. Roh Kudus alias ini malaikat ya, malaikat atau wahyu ataupun itu ya. Tapi saya yakin ini malaikat. Karena kadang-kadang roh itu disebut sebagai nabi, kadang malaikat. Untuk kasus ini kayaknya malaikat, bukan nabi. Karena nabi ya nabi itu ya manusia gitu kan. Ini malaikatnya guys. Nah, jadi dan Yesus yang di tempat dia turun itu gitu loh. Jadi sekali lagi ini ada 3 oknum di situ. Ya, Tuhannya, Tuhan, malaikat dan nabinya guys. Itu logika jelas seperti itu ya, biar paham. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Nah, kan ini Korintus berarti masuk perjanjian baru. Nanti kita akan lihat ya. Nih, coba Anda lihat ya. Kita bacakan sebelum dia bacakan ya nih. Namun kepada masing-masing diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab oleh roh kepada yang seorang diberikan karunia perkataan hikmat. Nah, berarti ini jelas roh ini adalah sesuatu ya, malaikat ataupun itu yang bisa memberikan orang karunia perkataan hikmat. Kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia perkataan pengetahuan. Kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan iman gitu. Nah, kepada yang lain, kalau iman ya gak aneh guys, karena iman itu percaya gitu. Nah, iman itu percaya, jadi artinya kalau Anda percaya Anda beriman gitu. Misalnya saya percaya pada istri saya, berarti saya beriman pada istri saya gitu. Jadi apa ya?
Iman itu kadang-kadang dikasih, kadang-kadang kita datang sendiri guys, dengan cara apa namanya, kita cari kadang datang sendiri. Jadi ini intinya adalah roh itu kayak ya kayak wahyu, petunjuk atau malaikat, bukan Allah itu sendiri ya. Pada yang lain, oleh roh yang sama diberikan karunia kesembuhan. Pada yang lain mengadakan berbagai mizat, pada yang lain membuat. Pada yang lain membedakan berbagai roh. Pada orang lain berbagai jenis bahasa lidah. Dan pada yang lain bahasa lidah. Namun semua itu dikatakan oleh roh yang satu. Nah, ini bagaimana bisa dikatakan apa namanya diberikan oleh roh yang satu gitu. Ingat, roh tidak bekerja ya. Dalam artian tadi Anda lihat ya, itu mereka mencurahkan roh, dicurahkan roh kayak Daud tadi, siapa ya? Ayub. Selama roh Allah masih ada di dalam hidungku, berarti ada roh Allah di dalam hidungnya Daud dan hidung orang lain, guys. Berarti itu bukan rohnya satu, guys, tapi banyak. Makanya ini aneh nih, kenapa dikatakan oleh roh yang satu gitu. Makanya kita menolak perjanjian baru gitu kan. Menjelaskan, namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab oleh roh, kepada yang seorang diberikan karunia perkataan hikmat, kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia perkataan pengetahuan, kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman, kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia-karunia kesembuhan, kepada yang lain mengadakan mujizat, kepada yang lain nubuat, kepada yang lain membedakan berbagai roh, kepada orang lain berbagai jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Namun, semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang membagi-bagi kepada setiap orang. Wah guys, ini lihat ya. Kepada yang lain membedakan berbagai roh. Roh itu ada banyak, berbagai roh ya. Ada roh manusia, ada roh yang berupa roh kudus, roh yang suci, roh yang para nabi, ada lagi roh jahat, kayak setan, iblis gitu kan. Jadi bagaimana dikatakan oleh roh yang satu? Roh itu nggak satu guys, sudah banyak gitu. Jadi ini di satu ayat ada kontradiksi. Yang satu mengatakan berbagai roh, satu lagi mengatakan jadi ini adalah roh makan roh guys gitu. Kayak jeruk makan jeruk gitu. Jadi ya roh yang satu ini kontradiksi dengan berbagai roh guys. Itu poinnya. Seperti yang dikehendakinya. Jadi, walaupun Roh Kudus turun kepada banyak orang, tetapi tetap dihitung satu roh. Gimana caranya? Ini Luis akan ngomong nih. Ketika dibahas dia akan ngomong gini kan, gimana itu kan? Ini nggak bisa dibahas pakai matematika. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus turun pada semua orang, ya, yaitu petunjuk pada semua orang turun, kok bisa dihitung satu? Misalnya yang turun kepada 10 orang, ya berarti rohnya ada 10 gitu. Kayak Allah memberikan nyawa pada 10 orang, ya nyawanya 10 gitu. Karena kalau nyawanya satu, ya satu nyawa, satu roh, ketika nyawa saya cabut, ya kan? Berarti semuanya tercabut dong. Kan nyawa saya di satu yang lain, guys. Nah, jadi roh itu satu per orang, guys, satu per makhluk gitu. Ya kan? Jadi makanya ini aneh kalau dikatakan, makanya nyambung, guys. Kalau di satu satu roh di semua orang hitung satu roh gitu kan. Namun ada satu hal yang berbeda di dalam perjanjian baru yang tidak ada di dalam perjanjian lama. Nah, berbeda kan? Yaitu Roh Kudus melahirkan Yesus melalui Maria. Hal ini tertulis di dalam Matius 1 ayat 18, ayat 20. Nah, ini saya akan terangkan ya, di Matius 1:18 ya. Kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Ketika Maria, ibunya, masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Nah, ingat ya. Mengandung dari Roh Kudus artinya adalah mengandung dari roh yang suci, ya. Maksudnya adalah ini merujuk kepada yang dikandungnya itu. Bahwa dikandungnya itu adalah roh yang suci. Berarti julukan Yesus adalah roh suci, ya. Yesus itu adalah nabi yang suci gitu, guys. Roh yang kudus. Jadi ngomong tentang Yesus, Roh Kudus ini. Dia dapati mengandung dari Roh Kudus. Jadi mengandungnya itu ya dari dalamnya itu adalah yaitu dia disebut Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri gitu, guys. Karena dia adalah nabi yang kudus. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata. Nah, jadi beda malaikat lagi kan? Nah, jadi berarti itu memang nabi. Nabi Yesus ya, Nabi Yesus itu adalah julukannya adalah roh suci, roh yang masih suci gitu kan? Roh yang suci lah pada gitu. Nah, jadi nampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut menerima Maria istrimu, karena yang kandung dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Tuh.
Jelas. Yang dikandung dalam itu adalah berasal dari Roh Kudus. Dalam artian julukannya itu Roh Kudus itu, guys. Ya. Yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Ngerti nggak? Ya. Berarti asalnya tuh roh yang suci gitu, guys. Jadi kayak misalnya saya berkata anak saya itu berasal dari roh yang suci. Berarti anak saya itu adalah suci, guys, gitu. Ya kan? Rohnya masih suci gitu loh maksudnya. Nah, dan di Lukas 1:35 kan ini kan kayaknya hampir sama ya. Maka itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Berarti Roh Kudus ya, jiwa yang suci itu akan turun ke atasnya gitu. Nah, karena kan nyawa tuh roh itu kan ditiupkan, diberi gitu. Makanya diberi ke atas ini yang berupa anak tadi yang dikandung itu, dan kuasanya yang maha tinggi itu akan menaunginya. Karena itulah anak yang akan kau lahirkan ya, itu kudus dan dia akan disebut putra Elohim ya. Nanti dia lihat ini kudus nih, guys. Ini dampak karena wajah saya ya. Kita akan lihat nanti apa tulisannya. Dan Lukas 1 ayat 35. Mau dibacakan dia, tapi itu tulisannya apa, guys? Yang kudus gitu. Jadi Yesus itu adalah yang kudus gitu sebutannya. Jadi dia itulah roh yang kudus atau suci, guys. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Roh Kudus oleh Yahudi dan Kristen adalah hal yang sama. Apa yang dilakukan dan bagaimana Roh Kudus bekerja bagi orang Yahudi dan Kristen sama, kecuali orang Yahudi tidak mengakui peristiwa yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Tentu, ya kita juga tidak mengakui yang ada di Perjanjian Baru, bukan cuma Yahudi gitu kan. Perbedaan yang lain adalah orang Yahudi tidak menggunakan istilah pribadi bagi Roh Kudus, sedangkan orang Kristen, khususnya Trinitarian, menggunakan istilah pribadi bagi Roh Kudus. Nah, sebenarnya gini, ya pribadi itu adalah malaikat gitu. Jadi sesuatu yang di luar Tuhan. Jadi ada malaikat ya, ada Tuhan ya, malaikat dan nabinya, guys. Gitu. Masing-masing bertiga ini fungsinya berbeda, bukan satu gitu kan. Masing-masing itu berbeda intinya, guys. Bukan sesuatu yang sama gitu. Maksudnya begini, Kristen Trinitarian menghitung Allah sebagai satu pribadi, Roh Allah sebagai satu pribadi. Jadi, Allah dan Roh Allah adalah dua pribadi, tetapi Allah dan Roh Allah esensinya satu. Roh Allah kan roh milik Allah, nggak kok bisa satu, coba. Roh Allah, roh milik Allah gitu, roh ciptaan Allah gitu. Mobil saya, berarti saya bukan satu dengan mobil. Roh saya, berarti saya bukan satu dengan roh gitu. Karena kami aslinya pisah, gitu kan. Macam-macam kami ada dua hal yang berbeda gitu. Roh saya. Ketika saya meninggal jadi mayat, roh saya akan dicabut keluar, guys. Gitu. Berarti kan? Berarti saya bukan roh sebenarnya. Gitu loh, bukan satu gitu. Sedangkan orang Yahudi tidak menghitung Allah dan Roh Allah sebagai dua pribadi. Orang Yahudi menghitung Allah dan Roh Allah. Karena roh saya ini kan ciptaan Allah gitu kan. Saya nggak punya roh sebenarnya. Jadi semuanya ciptaan Allah semuanya, guys, gitu loh. Aku juga berpikirnya. Allah sebagai satu pribadi. Menurut saya, ini cuma masalah istilah pribadi yang berbeda pengertian antara Yahudi dan Ingat tadi Allah itu tidak ada yang seperti Allah ya, termasuk roh. Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti roh milik Allah, roh ciptaan Allah, bukan Allah itu roh, guys. Dan Kristen Trinitarian. Nah, walaupun begitu, pengertian istilah pribadi ini memang tidak semudah itu jika direnungkan. Ada satu contoh yang masih menjadi misteri bagi saya, dan saya berharap teman-teman yang pakar Trinitas bisa bantu saya menemukan jawabannya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7 dan Filipi 1. Ingat nih Pak, Kisah Para Rasul ya, batu Perjanjian Baru. Tapi sudah kita bahas saja ya. Kita akan lihat di mana apanya, guys. Hal apa letak ininya yang bisa kita bahas ya. Nah, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini aneh, guys. Ya. Karena kalau dikatakan Roh Yesus, berarti roh milik Yesus. Berarti kayak roh saya gitu, roh milik saya. Artian saya itu bukan roh. Jadi seandainya saya itu dicabut roh saya, ya. Nah, bagaimana roh saya ini bisa mengizinkan orang gitu, ya kan? Gimana bisa roh Yesus tidak mengizinkan mereka, gitu? Jadi Yesusnya kemana gitu? Apa jasadnya udah mati, ya kan?
Berarti ingat, roh Yesus di sini mereka, berarti roh Yesus keluar dari Yesus itu. Makanya tinggal roh aja. Berarti posisinya adalah di kisah para rasulnya adalah roh Yesus itu ya, tidak ada Yesusnya, hanya rohnya saja, ya, ya karena roh itu bentuknya kita nggak tahu ya, nggak tahu kita bentuknya, karena roh itu dibentuk ketika dia masuk ke dalam tubuh. Kalau roh itu dititipkan kepada saya, tetap roh itu nggak punya bentuk, tapi tubuh saya terbentuk gitu. Jadi itu adalah roh Yesus nih nggak tahu bentuknya gitu guys. Di mana mereka tahu itu roh Yesus pertama, kedua berarti Yesus itu udah bentuk roh itu, bukan berbentuk manusia lagi. Nah, sedangkan ingat ya, kisah Yesus datang ketika makan ikan goreng. Yesus datang kan ke tempat mereka makan perjamuan ya, makan itu ya. Nah, ya, mereka terkejut, mereka terkejut seperti melihat hantu. Pas Yesus bilang kan, inilah aku, rabalah tangan dan kakiku, inilah aku. Mereka merabanya. Ternyata Yesus bukan hantu, tapi manusia utuh, ya kan, utuh, nggak ada apa-apa di tubuhnya gitu, ya, kalau lihat gitu kan. Nah, bahkan Yesus katakan, adakah nak yang bisa dimakan? Mereka masih ikan goreng dan Yesus makan ikan goreng. Itu buktinya Yesus itu masih berupa manusia, guys. Berarti nggak pernah mati. Ya. Berarti Yesus tidak pernah dicabut rohnya, belum dicabut rohnya gitu, guys. Tapi ini dikatakan roh Yesus. Berarti fisiknya udah nggak ada lagi, guys. Nah, ini jelas makanya kita tidak percaya sama perjanjian baru. Nah, apalagi yang kedua ini, guys, Filipi 1:19. Sebab aku tahu bahwa kesudahan hal ini menuju pada kebebasanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Ingat, roh itu milik Allah, masuk rohnya Yesus milik Allah, ya, roh saya milik Allah. Bagaimana bisa roh Yesus menolong kita? Mana enggak? Yesus yang mengatakan, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa di diriku sendiri. Dirinya bisa berbuat apa, apalagi rohnya, guys. Ngerti enggak? Ya. Bapaknya memberi dia kekuatan gitu. Maka ini aneh, guys. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah itu sendiri, bukan Yesus, apalagi rohnya. Ingat, roh Yesus milik Allah, begitu juga fisiknya, ya. Allah berkuasa atas semuanya. Ya tadi roh Allah melayang di atas samudra, ya, karena roh itu milik Allah, guys. Roh kita semuanya milik Allah, termasuk roh Yesus. Maka ini bertentangan dengan logika, dengan perjanjian lama gitu kan. Ayat 19 tertulis roh Yesus. Yang jadi pertanyaan saya pertama begini. Apakah roh Yesus sama dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang suci, ya. Ya, bisa Yesusnya, bisa ininya. Nah, makanya saya katakan Yesus itu adalah julukannya Roh Kudus, guys. Ngerti kan? Roh Kudus gitu. Julukan. Bukan dia itu adalah apa namanya? Bukan dia tuh oknum lain, artinya julukan, guys. Kayak saya nih. Saya adalah roh kebenaran. Saya adalah Roh Kudus. Berarti roh saya ini kudus gitu. Ngerti kan? Deskripsi gitu. Kalau saya punya roh yang kudus gitu. Nah, bukan berarti sosok lain selain Yesus, enggak, tapi itu ada deskripsi terhadap Yesus sendiri. Yesus disebut Roh Kudus, atau roh yang di dalam tubuhnya itu adalah roh yang kudus itu, guys. Itu maksudnya. Dan pertanyaan saya yang kedua, jika kita menghitung Allah dan roh Allah sebagai dua pribadi, apakah kita menghitung Yesus? Jadi roh Yesus itu sama dengan tangan Yesus, apalagi jantung Yesus, darah Yesus, apalagi otak Yesus, apalagi rambut Yesus, ya, roh Yesus, itu adalah semuanya tuh bagian-bagian dari tubuh Yesus, ya, semuanya ciptaan Allah. Ngerti nggak? Jadi kalau dikatakan Roh Kudus ya Yesus juga gitu, rohnya dia gitu, yang Allah ciptakan. Jadi Anda harus paham itu ya. Ini nggak ada masalahnya mengenai satu pribadi, dua pribadi, ya. Anda ngomong sosok namanya Yesus, yang itu dalamnya ada roh yang Allah ciptakan, yang rohnya itu adalah suci, guys, karena dia tidak berbuat dosa, gitu kan, makanya dijuluki sebagai roh yang kudus, gitu, Roh Kudus, gitu. Jadi sekali lagi ini nggak ada hubungan sama 3 dalam 1, guys, ya kan, jauh sekali dari situ, gitu. Yesus dan roh Yesus sebagai dua pribadi juga. Kalau Yesus dan roh Yesus adalah dua pribadi, berarti kita punya 4 pribadi. Bingung sendiri deh kan, padahal sudah dijelaskan. Simpel sebenarnya penjelasannya, guys. Allah Bapa, Roh Allah, Yesus, dan Roh Yesus. Nah, ini kita bisa
Makanya kalau kita empat kata ini gampang kita artikan guys ya. Allah berarti Allah tadi dan tidak ada seperti aku ya, termasuk roh atau Yesus ya. Allah ya Allah. Anda nggak bisa menyamakan, membandingkan, mengumpamakan Allah itu seperti roh atau Yesus. Jadi Allah ini guys sendiri. Kita lingkar sendiri. Lalu roh Allah adalah roh ciptaan Allah. Ya, roh Allah dia bisa bagikan itu ya, ditiupkannya kepada Yesus, kepada manusia lainnya, kepada apapun itu ya, itu roh Allah. Atau bisa juga artikan dengan nabinya Allah ya. Karena diingatlah, maka ujilah roh-roh itu. Apakah mereka benar berasal dari Allah? Berarti ujilah nabi-nabi itu. Ini adalah roh Allah adalah sesuatu yang Allah miliki. Baik itu nyawa kita, baik itu nabinya atau malaikatnya. Karena kan sebutnya malaikat guys, roh Allah ini guys. Nah, intinya adalah semua ciptaan Allah itu roh Allah yang bisa berupa nabinya, tadi apa lagi itu malaikatnya atau nyawa yang diberikannya kepada ciptaannya gitu. Manusia, binatang dan sebagainya kan, sehingga hidup gitu guys. Nah, Yesus oknum lain lagi guys. Ya Allah dan Yesusnya dua oknum yang berbeda gitu. Allah yang mengutus, Yesus yang diutus. Ngerti ya? Allah Tuhan, Yesus nabi. Paham ya? Dua yang berbeda dan tidak satu guys ya, beda. Kalau satu nggak ada yang mengutus, nggak ada yang diutus, itu satu. Tapi kalau ada yang mengutus dan diutus berarti dua yang tidak akan pernah jadi satu kecuali dikatakan satu tujuan, satu hubungan antara Tuhan dengan nabi gitu. Ngerti nggak? Kayak bos manajer sama supervisor itu satu perusahaan. Ingat mereka satu ya. Dikatakan misalnya nih manajer dengan supervisor ya atau kapten itu satu ya, satu bos, satu pribadi, enggak, satu perusahaan, satu manajerial, ngerti nggak? Tapi beda guys, dua oknum di situ. Nanti sama kayak Yesus dengan Allah, mereka satu kesatuan artinya bukan dua dalam satu, tapi itu satu dalam satu yang mengutus dan satu yang diutus. Itu hubungan antara yang mengutus dan mengutus, sama kayak satunya menteri sama presiden ya. Kenapa? Karena menteri adalah menterinya presiden adalah presidennya sama menteri yang mengutus menteri. Berarti menteri dan presiden adalah satu kabinet. Itu dia, ngerti ya? Satu kabinet isinya adalah presiden dan para menterinya, satu kabinet. Yang lain lagi apa lagi? Jadi sekali lagi guys ya, ini adalah seperti itu guys. Nah, roh Yesus berarti roh yang Allah ciptakan ya, sama dengan roh Allah. Cuma bedanya adalah kalau roh Yesus berarti karena kita tahu ya Allah bukan roh, karena tidak yang seperti Allah tadi kan. Berarti kalau roh Yesus adalah rohnya Allah tadi gitu. Roh Allah ya Allah kasihkan kepada Yesus dan menjadi roh Yesus. Kalau Allah bagikan rohnya kepada saya berarti roh Bobby. Allah bagikan rohnya kepada Tamparagi berarti roh Tamparagi. Ingat, roh Yesus adalah roh yang ditiupkan Allah kepada Yesus sehingga dia hidup, dan nanti Allah akan cabut sehingga dia mati guys. Jadi poinnya seperti ya. Jadi Yesus sama dengan saya Tamparagi, manusia ya yang bisa mati, bisa hidup, butuh makan, minum, dan segala macamnya. Roh Yesus adalah roh yang Allah ciptakan dan beri ke Yesus. Sama kayak roh saya, roh Tamparagi. Ya. Roh Allah adalah roh yang Allah ciptakan untuk dibagi-bagi kepada semuanya, guys. Bisa kepada saya, Tamparagi, Yesus, Nabi Muhammad, dan sebagainya. Tapi kadang juga diartikan sebagai malaikatnya Allah atau nabinya Allah. Gitu. Jadi bukan Allah itu sendiri gitu. Ya kan? Allah ya Allah itu sendiri gitu. Nah, jadi ini sebenarnya 4 kata yang gampang guys. Kalau Anda pakai logika dan pengalaman besar, Anda akan bisa merumuskan keempatnya gitu. Jadi nggak ngawur lagi gitu kan. Kalau Yesus dan roh Yesus adalah satu pribadi, kenapa menghitung Allah dan roh Allah sebagai dua pribadi? Karena gini ya, bukan gitu. Saya udah katakan ya. Katanya kan ini dua pribadi, ini satu pribadi. Nah, ini terangkan ini dua pribadi apa tidak? Allah sama roh Allah ya. Allah adalah yang menciptakan. Roh Allah adalah yang diciptakan. Ini guys, ini nggak bisa dikatakan pribadi karena dia ada banyak. Roh Allah itu, ya, ada banyak. Kan dibagi-bagian dia kepada Yesus, kepada saya, kepada Anda. Kalau malaikat juga begitu. Ada roh Allah yang diutusnya kepada siapa, Kita tadi kan diturunkan kepada banyak orang kan. Nah itu berarti roh Allah ada banyak gitu guys. Nah makanya ini adalah bukan pribadi. Roh Allah ini bukan pribadi guys, tapi ciptaannya gitu, roh gitu. Pribadi itu ya Yesus,
Allah itu pribadi, yaitu Allah sebagai pribadi Tuhan, Yesus kepada pribadi manusia terciptaan, guys. Roh Allah adalah ciptaannya yang untuk mengisi tubuh ini ya, yang mati ini menjadi hidup, guys. Itu roh Allah. Makanya ketika ditukan kepada Yesus berarti jadi roh Yesus gitu. Paham ya di sini? Oke, saya berharap teman-teman tidak asal jawab ya. Karena kalau asal jawab, teman-teman akan dicap sesat oleh mereka yang merasa tidak sesat. Jadi, Anda yang sesat, bilanglah orang yang sesat. Tambah lagi. silakan teman-teman tanyakan 2 pertanyaan ini kepada pengajar Trinitas yang teman-teman yakin tidak sesat. Kalau bisa, minta mereka buatkan video khusus di YouTube. Saya udah buat videonya ya, jadi tinggal tonton dan Anda sebarkan, guys. Ya, simpel kan? Untuk menjawab 2 pertanyaan ini ya. Nah, jadi itu aja perbedaan mengenai Roh Kudus bagi Yahudi dan Kristen. Hanya beda istilah. Dan perbedaan istilah ini bisa bikin orang bermusuhan. Namun pada dasarnya, Roh Kudus yang dibicarakan sama, yaitu roh atau semangat milik Tuhan yang khusus, kudus. Ya, betul itu, roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu roh gitu. Tuhan menciptakan roh sehingga roh itu milik dia. Nah, itu yang akan dibagi-bagiin kepada kita ya, berupa nyawa itu ya, roh atau nyawa yang kita hidup. Nanti roh saya, roh Bobby akan cabut dari diri saya dan saya akan mati. Jadi yang roh Yesus gitu kan. Nah, ada juga roh itu sebagai nabi dan juga sebagai malaikat. Jadi itu guys, tergantung kalimatnya gitu kan. Itu adalah analogi guys gitu. Bisa real seperti roh yang nyawa, bisa dengan analogi yaitu adalah nabi atau malaikat guys. Jadi ada 2 fungsi pengertian roh sebagai analogi perumpamaan yaitu nabi atau malaikat, dan sebagai kata yang real yaitu nyawa manusia guys gitu loh. Suci. Roh Kudus mengindikasikan hadirat Tuhan. Kok Roh Kudus mengindikasikan kehadiran Tuhan? Roh saya, roh tanpa ragi, roh Tuhan nggak? Roh tanpa ragi. Ya, roh Yesus, roh tanpa yagi, roh Nabi Muhammad, roh Musa, coba. Kita semua punya roh tanpa ragi. Ya. Roh yang sebenarnya bukan milik kita, tapi karena dikasih jadi milik kita, tapi sebenarnya dipinjamkan, guys. Ya. Jadi sekali lagi itu bukan tanda kehadiran Tuhan gitu, ya. Karena Tuhan menciptakan roh ya kepada kita. Ingat, kita diciptakan dengan ada roh ya. Berarti Tuhan bukan hadir bersama kita, tapi dia tuh sebenarnya udah hadir ya. Karena dia tuh maha hadir gitu. Jadi bukan berarti roh kudus dia gitu. Ngerti nggak? Intinya roh kudus itu bukan dia, tapi roh yang diciptakan olehnya, seperti yang kata kita tadi, yaitu roh itu adalah milik dia gitu. Roh Kudus dicurahkan, turun kepada banyak orang, bisa dalam waktu bersamaan untuk memberikan hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus juga bisa berduka dan ditarik dari manusia. Roh Kudus berduka. Roh Kudus itu ditarik dari manusia karena dia nyawa, guys. Jadi yang berduka itu adalah yang pemilik roh ini gitu, ya, yang memberikan itu, ya kan? Jadi Roh Kudus ini nggak dijaga dengan baik, sehingga dia terus tarik lagi, guys, gitu loh. Bagi orang Yahudi, Roh Kudus bukan pribadi, tetapi bagian dari Tuhan yang satu. Sedangkan bagi Kristen Trinitarian, Yahudi berarti melenceng, guys ya, melenceng. Sebenarnya bukan gitu ya. Maksudnya itu gimana ya? Sebenarnya saya nggak lihat di literatur mengenai Yahudi bilang gitu, roh Tuhan itu adalah satu dengan Tuhan, itu enggak, guys. Tapi kalau kita meyakini itu adalah miliknya, ciptaannya gitu kan. Jadi sesuatu yang dia bagi-bagikan kepada kepada makhluk yang mati sehingga dia hidup, atau istilah lain bagi nabi atau malaikat, guys. Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, tetapi esensinya tetap satu juga. Ini salah. Karena roh itu kan roh Allah, berarti roh ciptaan Allah. Bagaimana bisa menjadi satu dengan Bapa gitu? Itu dia ciptaan kan. Roh Allah menciptakan roh, maka sebut roh Allah. Ya. Itu makanya kalau diapain ke Yesus menjadi roh Yesus. Kalau dimasukkan ke dalam diri saya berarti roh Bobby. Masukkan tempat lagi berarti roh tempat lagi. Berarti bukan pribadi Allah, guys. Itu adalah ciptaannya. Sama kayak mobil Bobby. Berarti saya bukan mobil. Mobil itu ciptaan saya gitu, atau saya miliki, yang saya pakai gitu. Bisa saya kasihkan mobil itu kepada orang lain gitu, tapi itu bukan saya, bukan pribadi saya. Mobil itu sesuatu di luar saya gitu. Ngerti ya, paham ya? Bukan saya. Berarti roh Allah bukan Allah itu sendiri, itu adalah ciptaannya, guys. Tanpa Allah ya, karena roh Allah, karena roh Allah diciptakan karena oleh Allah, karena berarti Allah itulah yang menciptakan roh itu gitu loh.
Sedangkan di dalam Islam, pengertian Roh Kudus atau Rohul Kudus jauh berbeda. Nah, Roh Kudus adalah roh suci, berarti malaikat pengertiannya, guys. Menurut Al-Quran Surah 2 ayat 87, Surah 16 ayat 102, Surah 26 ayat 193. Oke, kita akan bacakan ya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab kepada Musa, ya, dan kami ya itu berupa loh batu tuh loh guys ya, loh batu sama tabut suci gitu kan. Apa lagi gitu ya, dan macam itulah ya kan, bait Musa tuh kan. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul ya rasul-rasul kayak Daud dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad gitu kan. Oh, sebelum Isa guys, ini setelah Isa kayaknya nih ya. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan malaikat Jibril, Roh Kudus gitu, ya kan? Jibril. Nah, mengapa setiap rasul masa itu apa guys? Masa itu perkuat dia dengan Roh Kudus adalah dibantu dia oleh Roh Kudus ya, diperkuat maksudnya. Jadi Roh Kudus Jibril ini apa tugasnya? Untuk membantu supaya Nabi Isa yang kecil itu bisa bicara kepada manusia. Kan dia ada kisah tuh di mana dia penduduk itu udah datang menghubungi ibunya dan menuduh kamu berzina segala macam. Tiba-tiba Yesus kecil, Nabi Isa kecil berbicara, menjelaskan kalau ibunya adalah wanita yang suci, yang nggak pernah berzina, aku ini adalah hamba Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi itu makanya dia diperkuat dengan Roh Kudus sehingga dia bisa bicara ketika kecil guys gitu loh. Mengapa setiap rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh, gitu kan? Nah, termasuk Yesus sendiri didustakan dan bahkan mau dibunuh, gitu kan? Nah, katakanlah Rohul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, ya. Nah, jadi Roh Kudus ini Jibril ini menurunkan Al-Quran itu dengan membacakan kepada Nabi Muhammad. Bacalah kata Jibril atau Roh Kudus ya 3 kali. Kata Nabi Muhammad, aku bisa membaca 3 kali. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Murah, Pengasih, Maha Pemurah, guys. Itu cara Allah turunkan Al-Quran itu ya melalui perkataan Jibril ya firman Allah sampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, guys. Loh. Dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kawal bila bagi orang yang berseri kepada Allah. Yang dibawa turun oleh Roh Al-Amin atau Jibril. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk saya nggak tahu apa guys ya. Yang penting adalah itu guys. Jadi roh ini nama lain dari malaikat Jibril gitu kan. Ya, surah 97 ayat 4 yang disebut Rohul Kudus atau Ar-Ruh Al-Amin adalah sesosok yang bernama Jibril yang ditemukan di dalam Gua Hiro dan dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Ingat ya, bukan ditemukan ya. Allah mengutus Jibril di Gua Hiro, ke Gua Hiro untuk mengajarkan Nabi Quran ya, firman-firmannya gitu. Jadi sekali lagi bukan Nabi Muhammad tuh menemukan Jibril di gua, enggak ya, bukan kayak orang yang mencari dan menuju Jibril, enggak. Nabi Muhammad tuh memang mau menenangkan diri di Gua Hiro. Jadi Allah utus itu karena dia adalah nabinya. Ini dalam misalnya untuk Nabi menyampaikan firman-firman Allah. Makanya diutus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi turun baca Quran. Itu bacalah, Iqra, bacalah gitu. Nah, itu guys. Seharusnya cukup jelas dan tidak ada perdebatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Jibril adalah dua pribadi yang berbeda. Seperti tertulis di dalam Al-Quran surah 66 ayat 4, Allah menjadi pelindungnya dan dalam kurung juga Jibril. Bahkan di dalam Al-Quran surah 19 ayat 17 bahasa Indonesia ditulis dengan jelas, kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril. Pribadi yang berbeda. Seperti tertulis di dalam. Nah, nih ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-bantu mengusahakan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril. Jadi malaikatnya, jadi Allah pelindungnya juga malaikatnya gitu kan. Dan orang-orang mukmin yang baik ya. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya gitu. Nah. Al-Quran surah 66 ayat 4, Allah menjadi pelindungnya dan dalam kurung juga Jibril. Bahkan di dalam Al-Quran. Nah, lalu dia memasang tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, berarti mengutus nabi kami, ya. Nabi kami, malaikat kami, Jibril kepadanya. Maka ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah,
Jibril menjelmakan diri ya, ingat ya, yang jelmakan tuh Jibril bukan Tuhan, kan Tuhan tidak pernah menjelma guys ya. Jadi Tuhan itu menampakkan kuasanya berupa mengutus malaikatnya atau dia melakukan tanda-tanda seperti yang di Alkitab itu apa nampaknya apa semak duri yang berapi gitu kan. Nah, jadi Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maka kita juga kayak roh Allah turun dari langit ya, turun ke atas Yesus dan berbentuk burung merpati. Sama kayak ini guys, sama guys. Kan kalau di sini kalau di sini Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, karena dalam kita juga beberapa kali manusia tuh mereka tuh jadikan menampakkan diri sebagai manusia kan. Yang Sodom dan Gomora itu kan dua malaikat itu yang dua manusia yang ganteng sehingga mau dilecehkan sama penduduk Sodom dan Gomora kan. Nah, kaum Nabi Lot. Nah, makanya ini juga begitu, guys. Jadi, malaikat itu bisa menampakkan diri sebagai manusia, ya, seperti Jibril, juga malaikat lainnya. Juga bisa menampakkan sebagai burung merpati. Tuh, guys. Bahkan yang apa itu yang tadi juga mungkin ya kalau itu benar ya, kayak yang Korintus tadi apa Pentakosta itu bisa kurang meyakini guys, itu perjanjian baru ya. Tapi kalau itu benar ya, berarti di situ malaikat Jibril itu berarti roh itu malaikat Jibril bukan petunjuk guys, ya. Menampakkan diri dalam bentuk lidah api ya, yang lidah yang berapi gitu guys. Nah, ini sekali lagi ya, jelas yang berubah ini sama Quran ya. Jadi kan kita tahu di Allah kan di atas tadi. Jadi ketika itu bersamaan guys ya, ada Roh Kudus yang turun sebagai bentuk merpati ya. Kalau ini adalah Roh Kudus ya, yang Jibril yang menampakkan diri manusia yang sempurna gitu kan. Nah, karena Allah di mana? Tadi di langit, yaitu ada suara di langit gitu. Kerja guys. Berarti Allah mengutus roh Jibrilnya yang menampakkan di merpati kepada Yesus. Nah, kalau ini dia mengutusnya kepada Muhammad guys. Quran surah 19 ayat 17 bahasa Indonesia ditulis dengan jelas, kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril. Ya, karena malaikat kami. Makanya dalam kata milik guys, roh kami berarti bukan kami itu roh. Tapi kami menciptakan roh, menciptakan malaikat gitu. Malaikat milik kami atau roh milik kami guys, itu loh. Itu artinya. Jadi apalagi harus ngerti tentang bahasa Indonesia. Ini kayaknya dia ngerti guys. Dia menyamakan roh kami dengan kami itu. Ya, mobil saya, kok saya mobil gitu kan. Ya kan? Kalau roh saya berarti kan roh. Berarti roh yang ada dalam tubuh saya. Roh Allah berarti bukan dalam tubuh Allah ada roh. Ya. Jadi Allah itu, roh itu adalah ciptaan Allah guys. Yang dibagi-bagian kita semua gitu kan. Dan dia, maksudnya Jibril, menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi, kalau kami yang dimaksud adalah Allah Subhanahu. Oh, ini kepada siapa guys? Kepada Maryam guys. Jadi Maryam Jibril menampakkan diri kepada dalam bentuk manusia sempurna dalam bentuk manusia sempurna. Nah, berarti kan jelas Roh Kudus itu kan yang dikandungnya itu kan adalah dijulukan kepada Yesus sendiri. Dia adalah Roh yang Kudus. Jadi malaikat tadi yang datang kepada Maria itulah yang Roh Kudus, yang malaikat Jibril guys. Wa ta'ala, maka roh kami atau roh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesosok pribadi yang bernama Jibril. Ya, Jibril ciptaan Allah ya. Jadi ada malaikatnya, ada Tuhannya gitu. Bukan sosok yang sama ya, bukan dua. Ini ada hubungan sama dua dalam satu yang nggak ada. Ini betul-betul antara Tuhan sama penciptaannya, sama ciptanya berarti malaikat Jibril guys. Lalu di dalam Al-Quran surah 70 ayat 4 dikatakan bahwa Jibril naik dalam kurung menghadap kepada Tuhan dalam pada malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Jadi jelas, Rohul Kudus di dalam Islam yang bernama Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dua pribadi yang terpisah dan esensinya tidak satu. Saya tidak tahu bagaimana menurut kamu, tetapi menurut saya, itu namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Jibril. Loh, tidak, Jibril tidak disembah ya. Jibrilnya adalah utusan. Bagaimana bisa tanpa lagi mengatakan ini menyekutukan? Berarti yang ngerti dia. Yang menyekutukan itu kalian kalian menyekutukan Allah dengan Yesus. Kalian katakan Allah, Yesus, Kudus adalah tiga pribadi dalam satu. Itu menyekutukan.
Kalau ini tidak, maka Jibril ini memang malaikat doang gitu, hanya malaikat gitu, bukan pribadi Allah guys. Jadi sekali lagi dia nggak ngerti nih, dia menyekutukan, bilang pula orang yang menyekutukan itu kan, makin ngaco nih orang guys. Di dalam Al-Quran surah 2 ayat 34, surah 7 ayat 11, surah 17 ayat 61, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dikatakan bahwa semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ingat, sini nggak ada katanya semua malaikat ya. Nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Coba. Nih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nggak ada kata semua malaikat guys. Kepada para malaikat. Loh, ngerti nggak? Dan maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, ya. Jadi malaikat ini guys ya, malaikat nih, ingat nih malaikat nih, ya kan? Ini saya lupa ya, nanti kita akan lihat lengkapnya guys. Kita baca dulu biar kita paham ya. Nah, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentukmu, tubuhmu, kemudian kami beriman pada para malaikat. Bersujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iya, iblis tidak masuk mereka bersujud, gitu. Nah, berarti di antara malaikat tuh ada iblis. Nah, iblis itu tidak yang mau yang sujud. Semua malaikat malaikat di situ yang ada di situ ya, nggak dikatakan semua malaikat itu yang ada di situ ya bersujud. Iblis tidak gitu, nggak mau bersujud. Nah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud pada orang yang kau ciptakan di tanah gitu kan? Nah, berarti sini sebenarnya bukan sujud menyembah guys, tapi sujud penghormatan gitu ya. Karena ada sujud menyembah, ada sujud penghormatan. Seperti ada di Alkitab ada temukan ya, ada orang sujud pada raja, kepada nabi, itu bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Kayak saya sujud pada ibu saya itu atau bapak saya itu adalah hormat guys, bukan menyembah. Jadi ada sujud menyembah, ada sujud menghormat ya. Nah, jadi ini Allah perintahkan untuk menghormati Adam gitu. Karena Adam ya itu dikasih kelebihan sama Allah gitu. Manusia dikasih Allah kelebihan. Manusia tuh makhluk yang yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna itu kan. Nah, lalu manusia itu bisa menentukan pilihan, mereka kan tidak gitu kan. Nah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, dan maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah, ingat, iblis adalah dari golongan jin. Ya, ingat, iblis adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin, ya, kalau mereka adalah musuhmu? Sangat pula iblis itu sebagai pengganti Allah. Intinya adalah gini guys ya, waktu itu ada para malaikat ya, dan situ adalah iblis yang adalah keturunan jin ya, maksudnya ya, dari golongan jin guys, bukan keturunan, dari golongan jin. Nah, di situ ada malaikat dan dan jin gitu. Nah, disuruh karena gini guys, kan ada malaikat, ada jin dan manusia. Manusia pertama Adam gitu kan. Nah, jadi Allah tuh pertama kali menciptakan malaikat dan jin. Ya, ingat Allah pertama kali menciptakan manusia dan jin, malaikat dan jin, baru diciptakan manusia, yaitu Adam, manusia pertama. Nah, malaikat itu disuruh ya, beserta jin disuruh sujud kepada manusia Adam, menghormati. Tapi malaikat mau, iblis nggak mau guys, itu poinnya. Saya tidak ada di situ untuk melihat sendiri apakah Jibril sujud kepada Adam juga atau tidak. Di sini tidak ada dikatakan semua malaikat ya. Jadi kita nggak tahu ini. Makanya nanti kita ada sebenarnya kita tafsir guys, tafsir. Tapi kayaknya nggak usah lah ya. Cuma penting sini poinnya adalah nggak ada dikatakan semua malaikat ya. Para malaikat. Ingat tuh para malaikat guys. Tetapi seharusnya sih ikut sujud ya. Karena dikatakan di situ semua malaikat sujud ke mana kata-kata semua malaikat ya, nggak ada guys. Kami firman kepada para malaikat ya kan. Nah, nggak ada sini katanya semua malaikat, nggak ada ya, nggak ada guys. Jadi mengatakan semua malaikat itu di mana gitu kan. Luar biasa nih orangnya, benar luar biasa ya. Kecuali iblis. Kalau Jibril tidak ikut sujud, berarti Jibril itu adalah si iblis kan? Nah,
logikanya nggak nyambung ya. Nih, pertama, kalau dipaksakan dia ya, di situ ada Jibril ya, ingat, Jibril itu malaikat, sedangkan iblis adalah dari golongan jin. Jadi, Jibril itu golongan para malaikat. Malaikat, Jibril itu sama satu golongan ya. Kayak manusia ada 3 golongan guys, golongan malaikat yaitu malaikat sama Jibril, golongan jin ya, yaitu iblis ya, jin kafir, jin muslim ya, berarti golongannya itu guys. Manusia ya, golongan manusia kafir, manusia beriman. Jadi iblis itu tidak golongan malaikat guys. Nah, ngerti nggak? Berarti kalau kalimatnya di situ tidak dikatakan Jibril tidak ikut sujud ya, bukan berarti situ Jibril tuh nggak sujud. Karena pertama dia kalau dipaksakan ada Jibril, berarti dia masuk golongan malaikat gitu. Sedangkan yang nggak sujud adalah jin iblis dari golongan jin gitu guys. Nah, berarti dia nggak ngerti mana malaikat, mana yang jin guys. Itu lagi seperti itu guys. Jadi iblis itu golongan jin, Jibril golongan malaikat, ngerti nggak dia? Dia nggak ngerti tuh. Dia nggak tahu mana golongan jin, mana golongan malaikat gitu kan. Nggak ngerti dia guys. Dan semua malaikat sujud kepada Adam. Termasuk Jibril, kalau mau paksakan. Karena semua malaikat berarti Jibril malaikat. Tapi yang nggak sujud itu adalah iblis yang merupakan dia adalah golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Berarti ada dari golongan jin ya yang tidak sujud yaitu dari namanya iblis gitu guys. Jadi jin itu ada golongannya yaitu iblis, ada jin muslim, ada jin kafir guys gitu loh. Ini di situ. Kecuali iblis. Jadi karena Rohul Kudus atau Ar-Ruh Al-Amin atau roh kami adalah Jibril dan Jibril sujud. Lagi roh kami bukan Allah ya, tapi roh ciptaan Allah, yaitu malaikat ciptaan Allah guys, sama kayak malaikat lainnya. Jadi Jibril bukan Allah gitu, hanya malaikat ciptaannya gitu. Jangan samakan Allah ya. Ini kita tidak menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril. Allah itu Tuhan, malaikat Jibril. Kalau kan tidak kalian. Allah satu dengan Roh Kudus dengan Yesus. Kalian yang menyekutukan Allah, kalian pula kamu bilang pula kita yang menyekutukan Allah guys. Luar biasa nih, apalagi fitnahnya kan. Keji guys. Kepada Adam, maka Rohul Kudus atau Ar-Ruh Al-Amin atau roh kami atau roh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran. Ingat, menurunkan Quran itu menyampaikan firman, ya, ngerti nggak? Berarti nggak ngerti deh guys. Berarti dia nggak ngerti. Sujud kepada Adam. Nah, sekarang kata dia, sekarang sujud kepada Adam. Tadi enggak lagi kan? Enggak tadi Anda bilang. Berarti kalau semua malaikat sujud, berarti Roh Kudus nggak sujud gitu kan? Berarti sedangkan dia bilang sekarang sujud. Jadi mana yang benar guys? Jadi ini orang memang betul-betul pintar gitu kan? Dia nggak bingung sih dengan kata-katanya itu kan? Jadi Rohul Kudus yang ada di dalam Islam bukan Roh Kudus yang ada di dalam Yahudi dan Kristen. Roh Kudus yang dibicarakan oleh Yahudi dan Kristen adalah hal yang sama, tetapi Rohul Kudus yang dibicarakan oleh Islam adalah sesuatu sama. Esensinya adalah malaikat kan, atau nabi gitu kan, atau ya tadi itu ciptaannya sama sebenarnya, cuman dia aja nggak paham gitu. Sebenarnya semua sama gitu kan. Hal yang sama sekali berbeda. Rohul Kudus bagi Islam bagi dia jadikan sekutu Tuhan gitu kan, jadikan seoknum dan berita. Kalau kita tidak betul-betul murni hanya nabi malaikat gitu guys. Nah, itu bedanya. Kalau kita tidak menyekutukan Tuhan, kita Roh Kudus adalah nabi bagi malaikat. Kalau dia nggak disekutukan sebagai oknum Tuhan itu sendiri, 3 pribadi dalam 1 gitu guys. Adalah Jibril. Bagi orang Yahudi dan Kristen, Gabriel adalah malaikat, tetapi Gabriel bukan Roh Kudus. Gabriel memang diutus untuk berjumpa dengan Gabriel ya gini ya saya katakan ya, itu kan julukan guys, ingat julukan ya. Roh Kudus itu adalah julukan. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang suci, makanya disebut dengan Roh Kudus. Jadi dia bisa dipakai untuk Yesus juga, Roh Kudus itu, karena dia adalah nabi yang suci. Jadi tergantung istilahnya aja gitu. Jadi baik Yesus, baik Jibril itu sama-sama
roh yang suci, roh kudus. Cuman yang satu rohnya diartikan sebagai nabi, satu lagi sebagai malaikat, guys. Itu yang perlu dipahami. Maria ibu Yesus untuk menyampaikan berita bahwa anaknya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi anaknya dari Roh Kudus itu ya ada dua situ, guys. Anaknya itu suci, rohnya suci, atau Roh Kuduslah yang memberikan anak itu gitu, yang menyampaikan kabar bahwa dia mengandung itu, guys. Tapi bukan Roh Kudus yang macam-macam sama Maria ya, enggak ya. Itu, guys. Tetapi Sama kayak tadi, Roh Kudus atau malaikat Jibril dari dialah diturunkan Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sama kayak tadi itu, guys. Jadi dari Roh Kudus maksudnya itu adalah dari malaikat Jibril. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu dari atau melalui malaikat Jibril. Nah, tadi juga gitu ya. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus maksudnya adalah Maria mengandung Roh Kudus atau mengandung itu dari melalui Roh Kudus, guys, melalui malaikat Jibril gitu loh. Bisa jadi gitu kan. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi tapi saya meyakini sebenarnya itu adalah merujuk pada malaikat itu sendiri gitu. Jadi Yesus itu dikandung melalui ya. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan pesan itu. Kalau anakmu itu adalah dari Roh Kudus itu. Itu adalah roh yang suci gitu, guys. Gabriel itu sendiri bukan Roh Kudus. Paham ya? Yahudi dan Kristen hanya tidak sependapat apakah Elohim dan Roh Elohim adalah dua pribadi yang berbeda. Tetapi keduanya sepakat bahwa Elohim dan Roh Elohim esensinya adalah satu. Bagi Yahudi dan Kristen, menyembah Elohim dan menyembah Roh Elohim sama aja. Kok sama? Roh Allah kok disembah gitu kan? Itu ciptaannya sama kayak yang lain gitu, guys. Makanya itulah kalau dikatakan sama ya sudah lah kan, berarti mereka sebenarnya sama-sama beda sama Islam dan kita. Kita mengajarkan kalau kita tidak menyembah ciptaan Allah, masuk roh gitu kan. Karena roh itu adalah ciptaan Allah juga, yaitu ada 3 tadi pengertiannya. Bisa roh yang betul-betul roh yang diturunkan diberikan kepada kita ya, diciptakan kepada kita untuk kita hidup. Bisa roh itu artinya nabinya Allah, bisa di malaikatnya Allah, guys, tergantung kalimatnya gitu kan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dua pribadi yang terpisah. Ya, makanya nggak bisa dikatakan bersekutu. Kalian yang menyekutukan Allah, bukan kami loh ya. Dan esensinya bukan satu. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas berbeda. Kita tidak menyembah roh Allah ya, kita menyembah Allah. Ya, ingat kata Allah, tidak ada Tuhan seperti aku. Jadi Allah itu bukan roh. Dia Allah, tidak ada seperti dia. Termasuk roh, termasuk Yesus, termasuk Roh Kudus sekalipun ya. Roh Kudus adalah ciptaan Allah, guys, bukan Allah itu sendiri. Muslim sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud kepada Adam. Ya, kenapa? Karena roh Allah itu adalah malaikat Jibril ciptaannya. Diciptakannya semuanya sujud pada Adam untuk menghormati. Dia termasuk Jibril, roh Allah tadi. Ya, malaikat-malaikat yang nggak mau ya golongan jin, yaitu iblis, guys. Sekali lagi. Jadi ini sebenarnya bahasa yang gampang loh, guys, yang dipahami kalau dia mau berpikir apalagi ini kan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Ya, faktanya gimana dia menguasai Anda? Dia aja tidak berkuasa, guys. Ya, dia dikuasai oleh ciptaannya sendiri. Ya, dimana dia ya intinya adalah nggak bisa lah dia menguasai kita, karena dia dikuasai oleh Tuhannya gitu kan, oleh ciptanya bahkan gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.